Halo Leon, kamu lagi di mana? Zara, ini aku lagi nyetir. Ya, ntar aku telepon balik. Bisa nggak tahan kangennya? Kamu nih bisa aja deh bikin cewek kesengsem. Aku cuma mau ngomong bentar kok. Tadi papa kamu WA aku, katanya dia ngajakin aku dinner bareng di rumah kamu. Oh, kok tahu gitu tadi kita pulang bareng aja. Jadi gini deh, ini sekarang aku lagi anterin Vino pulang. Ya, kalau udah nyampe rumah, aku telepon kamu lagi, oke? Oke. Tuh kan, kayaknya anak udah kena sama gua. Kalau mau tau trik dapetin cewek ala Leon, lu harus buat mereka melayang terus. Siapa juga yang butuh trik lo? Gue juga bisa kali naklukin cewek. Nggak terkecuali Laras. Oke, we'll see. Dalam 8 hari ke depan. Ada yang bisa saya bantu? Gue mau nanya sama lo. Lo ada hubungan apa sama Leon? Sorry lo siapa ya? Kenapa lo nanya-nanya hubungan gue sama Leon? Wow, lo nggak tahu gue? Udah deh, gak usah sosok pasang muka inosen. Sekarang jawab pertanyaan gue, lo ada hubungan apa sama Leon? Soy, lo ngapain sih nanya pertanyaan yang gak penting? Lo udah tahu sendiri kan, Leon itu playboy kelas kakap. Terus apalagi yang lo mau tahu? Gue yakin kok, nih cewek cuma salah satu dari 1000 ceweknya Leon. Dikit lagi lo juga bakalan dicampakin sama Leon. Tunggu, maksud lo apa ya? Kenapa lo ngomong seolah-olah lo ngerti gitu hubungan gue sama Leon? Gini ya, gak usah perlu lo cari tahu. Semua orang juga tahu. Kalau misalkan dikit lagi juga lo bakalan disakitin sama Leon. Kalau lo nggak ngerti apa-apa, mendingan lo diem aja deh. Aduh, Bi. Kenapa sih lo tiba-tiba ikut campur? Gue belum selesai interogasi. Interogasi dari mananya lagi? Kan gue udah bilang, tuh cewek adalah salah satu dari 1000 ceweknya Leon. Gak, Bi. Gue tahu mana cewek yang sering diajak Leon jalan sama cewek itu. Gue rasa dia punya hubungan spesial deh, Bi. Terserah lo, gue mau cabut. Bianca! Ih! Sebenarnya apa yang dilakuin Vino ke Laras ya? Tapi gue lihat Laras masih baik-baik aja. Dia belum dapat masalah baru. Ada apa sebenarnya? Apa perlu gue telepon dan gue tanya keadaannya? Duh, kenapa sehari ini gue jadi mikirin Laras ya? Hey, stay here. Betul. Sini. Ayo, gue. Gue belum baca dulu. Ikut gue. Gue belum baca. Gue lama kebun aku belum. Ayo, sini. Sampai kapan sih kayak gini? Ikut gue. Apa-apaan sih? Udah. Apa-apaan sih lo? Belum. Buat apa jempol gue? Masuk. Gue lagi mau nonton TV apaan sih? Masuk Woi, berdua. Leon. Apa-apaan? Selesain masalah kalian. Obrolin. Hei, selesain masalah kalian. Oke? Stay. Lo tuh apa-apaan sih, woi? Leon. Vin, udah Vin, sini Vin. Apa sih lo? Leon, lo buka nggak? Nggak ada yang mau gue omongin sama dia. Buka nggak? Gua tuh care sama kalian. So please selesai masalah ini, oke? Ada masalah apa Mas Leon? Ya, nothing. Nggak. Udah nggak ada yang perlu dibahas. Kayaknya mereka udah baikan deh. Udah mulai ngobrol. Vin, udah sih Vin. Mendingan kita bicarain sekarang. Ya.
Nggak ada yang perlu dibicarain. Vin. Apa yang lo omongin ke Bimo? Sebenarnya apa sih yang lo omongin ke Bimo? Hah? Sampai gua yang lain juga nggak boleh tahu. Hah? Vin. Jangan sampai urusan ini jadi panjang, Vin. Ya. Bahaya buat lo juga. Jangan gara-gara kesel sama orang, lo jadi buruk juga kan dia, Vin. Lo kenapa sih nggak pernah percaya sama gue? Gue tuh tahu yang gue lakuin, Sat. Lo jangan mikir yang gue lakuin ini kekanak-kanakan. Gue tuh udah gede. Ngerti? Vin. Gua ini kakak lo. Apa yang gue lakuin ke lo, ini karena gue sayang sama lo, Vin. Gue care sama lo. Apalagi Laras. Dia baik loh. Masa ya lu jahatin juga? Ya nggak gitu juga caranya, Vin. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti ya sama lo, Sat. Lo tuh suka nggak sih sama Laras? Enggak. Gue nggak suka sama dia. Bener. Bener. Oke. Kalau gitu lo nggak ada masalah dong. Kalau misalnya gue deketin Laras. Enggak. Enggak masalah sama sekali kok. Yakin? Yakin? Oke. Berarti kita deal. Deal? For what? Kalau gue akan deketin Laras. Alright. Kalau begitu udah bisa dibuka ya, Mas? Ya boleh, tapi nunggu semenit ya. Semenit, Mas. And starting from now. Agak pelan-pelan, Mas. Gue harus memperjuangkan restoran Bos Ahwa. Itu kan Laras. Wih, sekarang udah berani main ke rumah Vino. Kayaknya gue bakal kalah taruhan deh. Kata Mas Leon 1 menit lagi dibuka, Mas, pintunya. Siapa yang gaji lo? Ibunya Mas Vino dan ibunya Mas Satya. Nah itu lo tahu. Awas ya. Jangan sampai lo ulangin lagi. Baik, Mas. Terus sekarang Leon mana? Mas Leon baru pulang beberapa menit yang lalu. Bener ya tuh anak. Dia emang sengaja ngerjain gue. Lihat aja. Gue kerjain balik ntar. Terus lo ngapain masih di sini? Gak ngapa-ngapain, Mas. Cepetan ke kitchen. Suruh mereka siapin gue makanan. Baik, Mas. Mas Vino, ada wanita yang cari Mas Vino di depan. Wanita yang samperin Mas Vino sepulang Mas Vino dari pulau. Laras? Ah, nggak mungkin.
Tadi aja dia masih sok jutek sama gue di kampus. Masih gengsi buat minta maaf. Gue tuh tahu banget tipe cewek kayak dia. Nggak mungkin nelan ludahnya sendiri. Jadi udahlah, nggak mungkin. Jadi bagaimana, Mas? Ya lo kalau bener dong yang ngomong. Wanita itu nunggu di depan rumah. Ya udah, mendingan sekarang lo cek bener-bener itu cewek Laras atau bukan. Atau dia tuh cuman fans gue doang yang mirip sama Laras. Lo cek dulu yang bener. Kalau emang dia beneran Laras, lo suruh tunggu di bar. Tapi kalau dia cuman fans gue, lo suruh pergi aja. Siap, Mas. Masa sih Laras kesini? Gak yakin gue. Tapi kalau iya bener, trik nutup restoran itu berhasil bikin dia mohon-mohon ke gue. Aduh, bentar. Gue harus mikirin gimana ya gue harus bersikap sama dia. Apa langsung manis? Apa gue jual mahal dulu? Aduh, gue bingung deh jadinya. Lo nggak inget sama cewek itu? Cewek itu yang kita kejar di rusun kan? Mirip aja kali ya. Iya, gue inget banget. Dia itu yang kita kejar di rusun. Dia itu anaknya Pak Samsul yang lagi dicari oleh Pak Bimo. Nah, udahlah. Daripada kita yang salah, nggak nyuruh masuk. Ayo. Mbak, tunggu di sini ya. Mas, tolong layani tamunya Mas Vino dengan baik ya. Iya, Mas. Mbak, mau pesan apa, Mbak? Mbak? Enggak Mas, makasih. Sore, Pak. Kenapa kalian berdua masih ada di sini? Seharusnya kalian itu ada di depan. Pak Bimo, ada perempuan yang cari Mas Vino. Tapi perempuan itu mirip perempuan yang kita kejar di rusun. Itu kan orang yang waktu itu. Hei, saya lagi mencari orang yang bernama Laras. Anaknya Samsul. Ini dia di depan gua. Tunggu dulu. Jangan kabur. Sebentar, saya harus pergi. Maaf. Tunggu. Kamu Laras kan? Anaknya Pak Samsul? Jawab. Tolong biarin saya pergi. Ini bagus banget. Kami mencari-cari kamu kemana saja. Akhirnya kamu sendiri yang datang ke sini. Saya akan laporkan kamu kepada atasan saya. Bentar. Saya kesini bukan buat masalah itu. Saya cuma mau nemuin Vino buat masalah restoran. Udah kok itu aja. Diam. Laras, kamu harus kooperatif pada saya. Saya tidak pernah kasar pada perempuan manapun. Tapi kalau terpaksa, saya akan kasar sama kamu. Saya sama ayah saya tuh nggak salah. Saya bisa jelasin kok. Iya nanti. Sekarang kamu ikut saya. Diam. Lepasin. Diam. Lepasin saya. Ini salah paham. Saya datang ke sini cuma mau nyamperin Vino ngomongin soal restoran aja. Kamu jangan coba-coba untuk mengalihkan pembicaraan kita ya. Ini tanggung jawab kamu dan ayah kamu terhadap semua persoalan ini. Pak, saya udah bilang kalau saya dan ayah saya tuh nggak salah. Makanya coba deh, Bapak kasih saya waktu biar saya jelasin dulu. Soal benar atau salah, itu Bu Rani yang menentukan. Tugas saya adalah cuma untuk menemukan kamu dan ayah kamu. Soal hukumannya, itu keputusan di tangan Bu Rani. Hah? Bu Rani? Bu Rani apa hubungannya sama Vino? Ini beneran rumah Vino atau bukan sih? Ini rumahnya Vino dan juga rumah Ibu Rani Adijaya. Ibu Rani Adijaya adalah ibu dari Mas Vino dan Mas Satya. Orang yang sudah ditipu oleh ayah kamu. Astaga, jadi selama ini
gue berurusan sama anak-anaknya Rani Adijaya. Kok bisa kayak gini sih? Aduh, mati gue. Leon, lu iseng banget sama Vino lo, huh? Dibalas sama hati lo. I'm so scared. Masih bercanda lo, huh? Ya santai aja kali, men. Lu tahu kan maksud gua apa? Niat gua tuh baik. Ya oke deh, gue paham banget. Nah, sekarang yang gue tanya ini, kenapa lu nelfon gue? Huh? Lu pengen cek level kebetannya Vino sampai mana? Iya, dan juga gue pengen tahu kalau Vino sama Laras sudah berduaan. Maksudnya? Hah? Perasaan tadi gue cabut rumah, gue liat Laras masuk rumah lo. Hah? Belum ketemu? Seharusnya Laras sudah... Laras di rumah gue? Aduh, bisa chaos ini. Salah lagi gua. Seharusnya gua kasih tahu dari tadi. Aduh, dodol Leon. Lu mana? Nggak lihat, Mas. Mas ya. Bimo mana? Pak Bimo tadi... Siapa-siapa, bukan Laras yang datang. Keras kepala banget sih si Laras. Lepasin saya, lepasin. Diam! Bapak tuh nggak tahu sih, ayah saya sama sekali nggak salah. Kan sudah saya bilang, nanti kamu jelaskan semuanya pada Bu Rani. Soal benar atau salah, itu keputusannya Bu Rani. Jangan coba-coba kabur lagi. Kalau kamu berani coba kabur lagi, kamu akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Jadi tolong, kamu pikirkan 2 kali kalau kamu memang mau kabur. Mulai sekarang kamu pikirin, apa jawaban kamu bila ditanya Bu Rani, di mana ayah kamu berada? Saya nggak tahu di mana ayah saya. Mana mungkin kamu nggak tahu di mana ayah kamu berada? Buat apa saya bohong? Saya benar-benar nggak tahu di mana ayah saya. Saya aja udah lama nggak ketemu sama ayah saya. Kayaknya anak ini nggak bohong. Matanya polos dan jujur. Cukup, Bimo. Ini bukan keputusan kamu. Tugas kamu cuma lapor ke Bu Rani untuk tangkap anak ini. Dan kalau bisa temukan juga sekalian ayahnya. Jangan lihat saya seperti itu. Ya Allah, tolong Laras ya Allah. Surat-suratnya sedang on progress ya. Kira-kira akan diterima besok lah. Saya ini juga baru sampai Jakarta. Tapi kebetulan juga belum nyampe rumah juga. Gini aja deh. Gimana kalau kita atur meeting untuk membicarakan ini semua. Jadi nanti sekretaris saya akan menghubungi Anda. Dan untuk mengatur jadwal meeting. Oke? Mas? Lah, kok malah mati sih?
Ini ada apa, Bim? Ini perempuan yang selama ini kita cari. Dia adalah anaknya Pak Samsul. Oh, jadi dia. Iya benar, Mas. Maaf. Ya HP-nya juga nggak aktif lagi Bimo. Main-main atau gimana sih ini anak? Maaf Bim. Bukan maksud gue juga, tapi ini ada baiknya nanti dulu aja untuk ngomongin ke mama. Biar langsung gue aja langsung ngomongin ke mama ya. Tapi Mas, Bu Rani pasti nanya saya, kenapa saya tadi telepon? Enggak. Biar semua ini jadi urusan saya. Oke? Baik, Mas. Dan dia biar gue yang urus. Tunggu. Jadi ternyata selama ini lo udah tahu kalau gue adalah anaknya Pak Samsul. Gini, maksud gue gini, Ras. Jadi lo ngedeketin gue karena lo mau ngejebak gue. Sama sekali gue gak ada ngejebak lo, Ras. Enggak. Gue tahu semua cerita lo ya, dan gue ngerti. Bokap gue tuh gak salah. Bokap gue juga korban. Dia juga ditipu sama partner bisnisnya. Bahkan sekarang bokap gue lagi nyari partner bisnisnya untuk mempertanggungjawabkan masalah ini. Ras, paham gue. Ya. Lo dijelasin semuanya ke gue, dan gue ngerti. Jangan deket-deket. Kalian semua udah nuduh bokap gue seakan-akan dia penipu. Bahkan kalian ngejar-ngejar bokap gue seakan-akan dia buronan. Kalian udah mempersulit hidup bokap gue. Kenapa? Ibu sudah datang, Mas. Sekarang pergi dari sini sekarang. Tapi gimana cara gue pergi? Lu pulang sekarang. Tapi gue gak mungkin lewat depan ntar ketemu nyokap lo. Yaudah, gini. Lu ngumpetin aja sekarang, ya. Ngumpetin aja di sini. Yang penting aman, oke? Jangan sampai kelihatan nyokap gue. Cuma itu doang, oke? Tahan napas, oke? Cuma satu itu dong. Oke, sekarang. Oh, Mama udah pulang. Kamu gimana sih Satya? Mamanya pulang kok bukannya seneng malah nanya mama udah pulang. Harusnya kamu tuh salim atau meluk mama gitu dong sayang. Miss you. Are you good? Kamu kok nggak ngabarin gitu, mah? Bimo mana? Bimo nggak ngeliat, mah. Emang kenapa, mah? Tumben aja Bimo. Mama soalnya tadi tuh di video call sama Bimo, terus tiba-tiba mati. Dan mama telepon HP-nya, malah nggak aktif handphonenya Bimo. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu mama ke dalam dulu cari Bimo ya. Iya, mah. Oke. Jangan sampai mama nyari-nyari tempat Laras sembunyi. Bisa gawat nih. Permisi Mas Vino, Ibu sudah datang Mas. Di rumah. Males banget sih. Paling ntar gue ditanya soal Pak Samsul itu. Duit kecil juga ngapain sih diurusin? Pusing aja.
Ya ampun, ini kamar siapa ya? Aduh, mudah-mudahan bukan kamar ibunya deh. Aman, kayak nggak ada orang kesini deh. Jadi, ternyata Vino sama Satya adalah anak dari orang yang selama ini nyariin ayah. Aduh, kenapa bisa kebetulan kayak gini sih? Jangan-jangan mereka emang udah tahu kalau gue anaknya Pak Samsul. Ya ampun, kayaknya ada orang ngedeketin kamar ini deh. Jangan-jangan mau masuk ke sini. Aduh, gimana dong? Vino, ini pasti kamarnya Vino. Aduh, gimana nih? Vino kan gak tahu kalau gue ada di rumahnya. Kalau sampai tahu gue masuk kamarnya, dia bisa teriak-teriak marahin gue. Oke, fix. Vino kayak lagi mandi deh. Ini kesempatan gue buat keluar dari kamar ini. Bu, ini dia orangnya. Ternyata ibu sudah sampai di sini. Kalau tahu tadi ibu mau ke sini dan ibu sudah pulang, saya pasti jemput bu ke airport. Terus, kenapa kamu video call saya? Kok malah ditutup? Dan pas saya telepon balik ke HP kamu malah nggak aktif. Maaf bu, HP saya jatuh, terus rusak, dan pas saya buka mati bu. Oh, pantas. Terus ngapain kamu pakai video call segala? Ada yang penting? Bim, kok kamu malah diem? Saya lagi tanya kamu ya. Tadi saya mau melaporkan bu, perihal anaknya Pak Samsul. Oke, kalau kamu mau laporan tentang dia, apa yang mau kamu laporkan ke saya? Sebenarnya saya mau melaporkan kalau saya belum menemukan anaknya Pak Samsul. Kalau itu laporannya, kenapa kamu harus pakai video call segala, Bimo? Lagi pula, itu sama aja sama laporan yang kemarin-kemarin. Ngerti kamu? Maaf bu, tadi saya cuma... Bimo, kamu benar-benar keterlaluan ya. Nyari satu orang anak aja nggak becus. Gitu aja kamu nggak bisa ngerjain ini. Maaf Satya potong. Nggak semua juga mungkin ini semua kesalahan Bimo. Enggak, Ma. Mungkin Mama yang harus disalahin tuh Satya sama Vino. Karena Mama sebelumnya nunjuknya Vino sama Satya untuk ngasihin masalah ini, bukan Bimo. Jadi kalau mau nyalain mungkin Mama bisa nyalain Satya sama Vino aja. Nah, kamu tahu kalau itu memang bukan tugasnya Bimo dan itu tugas kamu sama Vino. Kenapa nggak kamu kerjain? Mama heran deh, kayak gitu aja nggak bisa. Mama kan udah minta tolong sama kalian. Dan tolong ya, jangan sepelekan tugas dari Mama. Bisa? Kamu tahu, Mama hanya ingin memberikan pelajaran kepada Samsul. Kalau berbisnis dengan Mama, nggak bisa main-main. Paham? Maafin Satya ya, Ma. Kamu, Bim? Iya, Bu. Tolong urus surat-surat penting yang ada di koper saya. Dan kamu harus bisa-bisain. Dan juga kamu cek ke sekretaris saya untuk kirim jadwal secepatnya. Oke? Baik, Bu. Saya akan kerjakan. Sekarang saya akan ke Vino dulu. Laras sembunyi di mana ya?
nyokap lo di depan. Nyokap gue? Iya, pokoknya gue nggak boleh sampai ketahuan sama nyokap lo. Gue harus ngumpet. Vino? Vino? Kamu ngapain? Boleh ikut gue cepetan. Naik ke atas ini. Benar, Ma. Mama. Vino? Kamu kenapa ya teriak-teriak segala? Teriak-teriak? Oh itu mah tadi Vino ngeliat ada kecoa di kamar Vino mah. Terus kecoa terbang-terbang lagi. Kecoa terbang? Ada di kamar kamu? Ya udah, kalau gitu Mama panggilin pembantu ya, supaya kamarnya dibersihin jadi nggak ada kecoa lagi di kamar kamu, oke? Mah, nggak usah mah. Kecoanya juga udah mati kok tadi Vino tendang. Hah? Tendang? Terus nanti kalau kecoanya balik lagi gimana? Kamu nggak takut emangnya? Udah lama, kecoanya udah nggak ada kok, udah bersih kamar Vino sekarang, udah aman. Tapi tetap aja Vino, kalau kecoanya itu balik lagi dan beranak pinak kan lebih bahaya, kamar kamu jadi jorok kan? Ya udah Mama panggilin pembantu ya, supaya dibersihin, oke? Aduh mah tapi kayak nggak usah deh mah, Vino lagi capek banget soalnya Vino butuh istirahat mah. Tadi siang kan Vino habis berenang. Vino, emangnya kamu nggak pengen makan dulu sama Mama? Mama aja pengen tahu loh perkembangan kamu. Cerita dong sama Mama sayang. Ya mau sih mah, tapi Vino lagi capek banget nih mah, beneran deh Vino lagi mau tidur aja ya. Ya udah sayang, kalau gitu kamu istirahat ya nak. Mama juga capek banget karena mau baru pulang ya. Mama keluar dulu ya. Oke mah, yaudah Vino tidur dulu ya mah. Selamat istirahat. Lo tuh ya, nyari kesempatan dalam kesempitan banget sih. Ngapain pakai peluk-peluk gue segala? Apa-apaan sih lo? Siapa juga yang mau meluk lo? Kalau gue tadi nggak kayak gitu, nyokap gue bisa curiga tau nggak? Masa bisa ada buntelan gede banget dalam selimut gue? Lo tuh juga ngapain sih di kamar gue? Ya kan gue udah bilang, gue gak boleh ketemu sama nyokap lo. Ya iya gue tau lo lagi kabur dari nyokap gue. Yang gue nggak ngerti lo kenapa bisa nyasar ada di kamar gue? Oke. Gue akan cerita sama lo yang sebenarnya. Tapi, lo mendingan ganti baju dulu deh. Pakai baju yang bener. Oke, iya. Gue harus cabut sekarang. Sebelum Vino tahu semuanya. Tahu siapa gue, bisa hancur hidup gue. Diam. Kamu jangan berisik. Sebentar lagi kembali. Paham ya? Nah, sekarang kamu harus keluar dari rumah ini. Jangan sampai Bu Rani melihat kamu. Paham? Tapi, Bapak mau suruh saya ketemu langsung sama Bu Rani buat ngomong. Iya, tapi kamu mau selamatkan. Kamu kemana saya? Lo kemana aja sih dari tadi? Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa si Laras bisa sampai masuk kamar gue? Iya mas, saya minta maaf. Makanya sekarang saya mau pergi dari sini. Ya udah cepetan. Baik mas. Tunggu. Mas, gak ada waktu lagi mas. Kalau ibu tahu bagaimana... Diem, gue juga tahu. Udah tunggu bentar. Apaan sih ini? Ngapain lo kasih gue kayak gini? Gue kan gak kedinginan. Itu bukan buat badan lo. Jaket ini ada hoodie-nya, lo pakai buat tutupin muka lo. Lama deh. Sini gue bantuin. Masukin. Udah cepetan. Mama nggak boleh lihat Laras. Bahaya.
bisa Laras diinterogasi sama mama. Mama bakalan marah banget kalau tahu cewek kelas sosial kayak dia bisa masuk ke kamar gue. Jadi bener Laras datang ke sini. Pasti dia mau ngomong soal restoran itu. Tapi kenapa dia bisa ada di kamar gue? Ya ampun, hampir aja. Nggak nyangka gue, orang yang ngejar-ngejar gue ternyata ada di sekeliling gue selama ini. Kok bisa ya Vino sama Satya ternyata terlibat? Aduh, kalau kayak gini, berarti mulai sekarang gue harus menghindari mereka. Gue nggak boleh sering-sering ketemu mereka. Tapi gimana caranya ya? Udahlah. Mending gue pikir nanti aja. Yang penting gue pergi dulu dari sini. Tadi kenapa lu tiba-tiba matiin handphone? Ya sorry ya. Tadi soalnya lo tau sendiri kan, Laras di rumah gua. Kalau sampai Laras ketahuan di rumah gua, terus Vino sama Bimo tahu, aduh, bisa kacau semuanya. Terus gimana? Berantakan? Laras di mana? Enggak. Baru aja 1 menit yang lalu udah pulang dia tadi. Tapi coba bayangin, kalau tadi sampai lo telat 1 menit aja lo ngomong, telat 1 menit, ketemu tuh Laras sama nyokap gue. Nyokap lo balik? Udah, tapi makasih banget ya nih. Untung lo cepet-cepet telepon gue, kalau nggak, aduh, kacau udah semuanya. Iya sama-sama bro. Tapi lu tahu kan, gue ngelakuin ini bukan buat Laras. Terus? Pakai nanya lagi. Buat kalian berdua lah. Malas lihat kalian berantem terus. Dan sebenarnya sih gue kepo sih dengan hasil taruhan gue sama Vino. Kan kalau tengah-tengah putus, gak asik. Taruhan? Taruhan apaan? Kepo kan lo. Ada deh, cari aja sendiri. Tuh kan, kebiasaan lo begini terus. Taruhan apaan sih, Yon? Yang penting ada. Intinya sekarang, Laras aman seminggu ini. Kan nyokap lo udah balik. Bentar. Ini aman gimana sih? Lo ngomong begini jadi teka-teki lagi tau nggak? Kasih tahu udah cepet deh. Pusing gua. Ntar gue jelasin, oke? Baterai gue mau habis. See you bro, bye-bye. Yon. Gue jadi penasaran. Reaksi Vino kalau tahu si Laras anaknya Samsul gimana ya? Dapat mobil baru nggak ya gue? Gak apa-apa deh. Yang penting asik. Setia. Kok ada Sonya? Hai Leon, kamu apa kabar? Leon, kamu udah pulang? Dan ada Dara juga. Hey, kalian bareng? Aku baru tahu kalian temenan. Enggak kok. Oh, enggak. Makin seru dong artinya. Oh, mungkin dia tahu gue kali ya. Lo pasti sering lihat gue kan di kampus. Lo anak Palm University juga kan? Tuh lo tahu gue anak Palm University. Ternyata tadi nggak kenal. Sialan nih cewek. Kalah ngomong gue. Dara ditantangin, ya gue bales lah. Rasain tuh. Oh iya, aku hampir lupa. Tadi aku beli cheesecake buat kamu. Kebetulan tadi pas lewat sini juga. Thank you. You're welcome. That's sweet. Tapi ngomong-ngomong, kita kan baru kenal nih. Lo tahu rumah gue dari mana? Oh, itu. Dari Bianca. Aduh gawat nih. Ini harus di stop sebelum papa balik. Ntar dikira papa, gue main perasaan Dara lagi. Leon, sekarang kamu jujur sama aku. Sebenarnya dia ini siapa sih? Kan tadi kamu dengar sendiri.
Dia teman kita di Palm University. Terus? Dar, don't worry. Sebentar lagi dia pasti balik kok. Oke? Sonya, thank you banget buat kuenya ya. Aku pasti bakal habisin. Tapi gini nih, aku lagi banyak urusan. Jadi maksudnya? Aku minta maaf banget, oke? Tapi kamu harus pulang duluan. Lain kali aja ngobrolnya, oke? Gue janji. Dah. Gue antar ke depan ya. Your bag. Tapi... Udah, lain kali bisa ketemu lagi. Ih, tapi kan aku bawain kamu gue. Aku gak habisin kok, tenang. Iya, Ran. Iya, Tapi next itu... time. Suka ya, kau. Suka. Ya. Siapapun itu cewek, Leon tetap lebih milih gue. Dan suruh cewek itu cabut. Walaupun gue bukan pacar Leon, berarti gue lebih penting dong daripada cewek itu. Jadi aku diusir nih. Sedih banget. Padahal aku cuma mau ngobrol sama kamu. Kok jadi ngomongnya kayak gitu sih? Jangan seuzon dong. Enggak, gue emang lagi banyak urusan aja. Lain kali ya? Bener lain kali. Kapan? Ada deh. Gue janji. Ya udah. Sini HP kamu. Apa? Iya, HP kamu. Kalau kamu nggak mau, aku nggak mau pulang. Dapat deh nomornya Leon. Udah. Nanti aku hubungin kamu ya gimana-gimananya. Boleh kan? Ya boleh lah. Masa cewek secantik lo ditolak? Yaudah, gue masuk duluan ya. Tunggu dulu. Aku mau pesen taksi online. Daripada taksi online kelamaan nunggu, gimana kalau pakai supir gua aja? Gimana ya? Biar gak pulang malam-malam. Gak apa-apa kan? Mau gak? Aduh, ada papa. Hei, Pa. Siapa ini? Halo Om, aku Sonya. Gak nyangka ya, Om mirip banget loh sama Leon. Bahkan Om lebih gagah. Leon, hati-hati loh. Kayaknya dikit lagi kamu kesaing sama Om. Lucu juga kamu ya. Pa, ini temen Leon dari kampus namanya Sonya. Kebetulan banget mau pulang. Yuk, Sonya. Tadinya sih aku mau pulang Om. Cuman karena Om baru datang nggak sopan dong kalau aku langsung pulang. Setidaknya kita ngobrol sebentar lah ya Om. Tapi lagi nggak ada acara keluarga kan? Ada, yang itu, yang... Nggak ada. Tuh kan nggak ada. Aduh, Pa, nggak kompak banget sih. Berarti aku boleh masuk lagi dong Om? Ayo masuk, sekalian makan malam. Om senang kalau lebih mengenal teman-teman Leon. Ya. Aduh, ribet nih. Sekarang, lo tulis semua masalah lo di kertas ini. Semuanya yang lo punya. Aduh, kalau gue tulis semuanya, kayaknya bakal lama banget deh. Lo kan tahu masalah gue banyak banget. Banyak banget ya? Bodoh banget sih gue. Kok bisa gue nggak tahu kalau Satya itu anaknya Bu Rani yang ngejar-ngejar ayah karena masalah utang. Mungkin emang Satya deketin gue karena sengaja ngorek-ngorek latar belakang gue. Jadi Satya cuma pura-pura baik supaya dia bisa dapat info soal ayah.
mana gue udah curhat banyak soal ayah ke dia. Gue gak bisa menghindar lagi sekarang. Laras pasti bertanya-tanya, kenapa selama ini gue gak bilang kalau gue anaknya Rani Adijaya. Laras pasti ngira tujuan gue nangkap ayahnya. Gue harus jelasin baik-baik kalau gue gak ada niat nangkap ayahnya. Gue tulus pengen bantu dia. Tapi kok gue ngerasanya beda ya? Saatnya tetap berasa tulus baiknya. Nggak kayak Vino. Apaan sih, Ras? Ger banget sih lo. Selama ini kan gue selalu bertanya-tanya, kenapa Satya bisa baik ke gue? Ya sekarang jelas, karena dia mau dapetin ayah. Apalagi? Kalau Laras jauhin gue jadi nggak tahu dong kebutuhan dia apa. Gimana gue mau bantu dia kalau dia aja kayak gitu? Serba salah ya. Kenapa gue jadi serba salah gini sih? Sorry. Satya mana? Satya mana? Bimo! Bimo! Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Satya mana? Saya lihat dia tadi pergi keluar bawa mobil, Bu. Sepertinya dia sedang cari makanan di luar. Makanan banyak di rumah, kenapa harus cari makan di luar? Terus gimana perkembangan soal Samsul dan anaknya? Loh, kemarin siang kan sudah saya ceritakan semuanya sama Ibu. Saya nggak nanya kamu, saya ngomong sama Vino. Maaf, Bu. Vino, gimana perkembangan soal Samsul dan anaknya? Kamu info dong ke Mama. Mama sengaja banget sih nanyain gue soal ini. Kalau gue bilang gue nggak nyari dan yang kerja malah Bimo, pasti gue dimarahin. Bodoh ah, jawab asal aja. Jadi gini mah, waktu itu Vino udah suruh Bimo ngegerebek rumahnya. Vino datengin juga tuh rumahnya mah. Tapi anak itu malah kabur mah. Ya udah akhirnya Vino kejar aja dia keliling Jakarta. Vino kebut-kebutan tuh di jalan. Vino ngedrift, Vino muter-muter keliling Jabodetabek mah Vino mah. Wah, Mama nggak lihat sih. Kalau lihat itu keren banget Vino nyetirnya, jago banget. Sampai-sampai Vino mau nabrak tuh mah pedagang kaki lima. Tapi ya karena Vino jago nyetirnya, jadi aman deh. Tapi gara-gara itu anaknya jadi berhasil kabur. Oh iya mah, terus waktu itu Vino juga dapat informasi dari Bimo. Katanya anaknya Pak Samsul itu dapat beasiswa di Jakarta. Jadi Vino datengin aja tuh semua kampus di Jakarta. Vino tanyain satu-satu. Vino minta datanya siapa aja mahasiswa yang dapat beasiswa. Ya, nggak ada namanya. Kalau nggak percaya Mama cek aja ke kampus-kampusnya. Kamu udah teliti nama-namanya? Yakin? Kamu nggak nemuin namanya satupun di antara kampus-kampus yang kamu kunjungin? Enggak, Ma. Nggak ada namanya. Emangnya siapa ya namanya? Namanya siapa, Bim? Namanya Laras. Are you okay? Aduh, sampai mukanya merah kayak gini. Hati-hati dong kalau minum, Nak. Laras? Apa yang dimaksud Bimo selama ini? Laras si cewek kampungan itu?
harusnya kalau nama sudah dipegang, akan lebih mudah dong untuk cari data-datanya. Apalagi infonya kan udah akurat. Tinggal nyari aja ke kampus-kampus data yang sesuai dengan anak itu. Bimo. Ya, Bu. Pokoknya dalam minggu ini kamu harus mengumpulkan semua data-data anak yang mendapatkan beasiswa di seluruh kampus yang ada di Jakarta ini. Jangan ada yang tersisa, satu pun. Ngerti? Baik, Bu. Atau kamu nggak perlu repot-repot untuk mencari itu semua kalau kamu sudah menemukan Samsul yang sekarang entah ada di mana. Mungkin lebih mudah untuk menemukan anaknya Pak Samsul, Bu. Terserah. Semuanya terserah kamu. Tapi dalam 2 minggu, saya sudah harus mendapatkan Samsul. Dengan cara dia sendiri yang datang, kamu temukan orangnya, atau melalui anaknya. Bu, lalu bagaimana dengan partnernya Pak Samsul? Namanya Pak Agung yang juga membawa kabur uang Ibu. Bimo, kamu ngurusin urusan yang satu ini aja belum kelar. Dan belum beres. Apalagi kamu mau coba ngurusin yang lain. Saya sudah suruh Firman untuk mencari Agung. Gimana sih kamu? Baik, Bu. Saya mohon maaf.